Poso adalah salah satu kota yang berada di tengah jantung Sulawesi Tengah, Pulau Sulawesi, dan merupakan tempat yang sangat dikenal. Begitu orang mendengar tentang Poso, maka orang akan segera mengingat sebuah daerah yang terkenal dengan semboyan Sintuwu Maroso. Di mana pada bagian selatan terdapat danau yang sangat indah yang dikenal dengan Danau Poso. Tumbuhan anggreknya, patung megalitiknya, dan air terjun Saluopa, serta dikenal sebagai daerah penghasil kayu eboni yang sekarang ini telah berkembang menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Sulawesi Tengah. Poso dengan semboyannya Sintuwu Maroso tetap melekat dalam kehidupan masyarakatnya dengan senantiasa memberikan kesan yang benar-benar kuat dan bersatu. Kata Poso berarti Maroso atau kuat. Dan tidaklah heran jika pada waktu itu para leluhur kita memberikan julukan kepada seekor kerbau bertubuh kekar dengan julukan Laki Poso. Laki berarti keperkasaan atau kejantanan, dan Poso diartikan sebagai sesuatu yang kuat, Maroso atau Mapele. Kata Poso berasal dari kata Poso-o yang berarti suatu ikatan atau pemersatu, di mana dikaitkan dengan suatu kenyataan dalam kehidupan sehari-hari bahwa muara Sungai Poso yang berhubungan dengan Danau Poso dan Teluk Tomini banyak terdapat pohon bambu. Bambu-bambu tersebut sangat bermanfaat untuk dijadikan alat pengikat atau poso-o dalam kehidupan sehari-hari, untuk pengikat pagar, pondok, anyaman, bahkan pada musim panen padi di sawah. Bagi orang-orang yang mendiami daerah sekitar muara Sungai Poso, mereka menggunakan bambu tersebut sebagai pengikat berkas-berkas padi di sawah mereka. Berawal dari sinilah, Poso-o arti dari fungsinya sebagai pengikat. Dikala itu, semua orang di sekitarnya apabila hendak mengambil bambu tersebut untuk bahan pengikat, mereka mengatakan kita Poso-o. Sehingga dalam perkembangan selanjutnya, maka orang-orang yang bermukim di sekitar muara sungai di tepi Laut Tomini disebut orang Poso-o. Itulah sebabnya dalam banyak tulisan tempo dulu sering dijumpai tulisan Poso-o, atau ada juga yang menulis Poso. Selanjutnya, lokasi pemukiman di Poso terus berkembang seiring dengan semakin lancarnya perdagangan keluar masuk wilayah tersebut, menyebabkan Poso-o atau Poso menjadi makin ramai dengan pedagang asing. Namun, orang-orang asing, khususnya Cina, Arab, dan Belanda, sangat sulit untuk mengucapkan kata Poso-o, sehingga lambat laun berubahlah pengucapannya dari kata Poso-o atau Poso menjadi Poso. Dari saat itulah sampai saat ini dikenal dengan kata Poso. Berbicara tentang sejarah kota Poso, kurang lebih 250 tahun lalu, tentu tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda. Pada tanggal 1 Maret 1895, kedudukan kontroler keamanan wilayah Teluk Tomini bagian selatan dipindahkan di Poso atau Kota Poso.
Hal ini atas permintaan Pendeta Albertus Christian Kruit untuk menempatkan aparat keamanan di Poso. Maka sejak itu, berbagai kegiatan pemerintah pusat maupun provinsi dilaksanakan di Poso. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pada tanggal 1 Desember 1948 dilaksanakanlah suatu pertemuan muktamar para raja-raja se-Sulawesi Tengah yang dilaksanakan atau dipusatkan di kota Poso. Dan sejak saat itulah terbentuklah suatu pemerintahan di daerah tingkat 2. Sejak saat itu, Poso mendapat kehormatan dari pemerintah pusat yang ditandai dengan adanya kunjungan Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno, selama 2 hari. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Saya berbicara di sini sebagai Presiden, pemimpin besar revolusi Indonesia. Selain meresmikan Tugu Proklamasi 1945, yang saat ini berada di pertigaan Kodim 1307 Poso, Bapak Insinyur Soekarno juga melakukan pertemuan di Gedung Nasional Dinas Poso, dan gedung tersebut pernah berfungsi sebagai gedung DPRD Kabupaten Poso. Walaupun di Poso telah terbentuk pemerintahan daerah tingkat 2, namun keberadaan sistem distrik masih tetap dipertahankan hingga tahun 1965. Pada tahun 1966 adalah merupakan masa transisi peralihan dari pemerintahan kecamatan, sehingga wilayah yang masuk dalam distrik Lage berubah menjadi Kecamatan Poso Kota. Khusus distrik Lage mencakup beberapa daerah perkampungan, yaitu Kampung PC atau Kampung Gorontalo yang sekarang menjadi Bonesompe, Kampung Cina atau Kampung Arab yang sekarang masuk dalam kawasan Bonesompe, Kampung Parigi yang sekarang menjadi Lawangan, Kampung Minahasa yang sekarang menjadi Kasintuwu, Kampung Sayo yang sekarang dikenal dengan Sayo, Kampung Le atau Kampung Lage yang sekarang menjadi Lombugia, Kampung Lipurarasi yang sekarang dikenal Madale, Kampung Tunggal Roso yang sekarang dikenal Tegalrejo, Kampung Buyumboyo yang sekarang dikenal Bukit Bambu, Kampung Moengko yang sekarang dikenal Moengko, Kampung Kayamanya atau Uedingki yang sekarang dikenal Kayamanya, Kampung Kawuanya yang sekarang menjadi Kawua, Kampung Dumandang yang sekarang dikenal Lembomawo, Kampung Ranononcu yang sekarang tetap dikenal Ranononcu. Moengko Baru terbentuk dalam rangka program resettlement bagi masyarakat yang bermukim di Pantai Maharani atau belakang kantor Kodim 1307 Poso sekarang. Selanjutnya, seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan otonomi daerah, maka pada tanggal 5 Juli 2006, Kecamatan Poso Kota dimekarkan menjadi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Poso Kota, Kecamatan Poso Kota Utara, Kecamatan Poso Kota Selatan. Dengan memperhatikan sejarah singkat di atas, maka pada tanggal 8 November 1977 melalui rapat paripurna Kabupaten Poso disepakati dan diputuskan dengan surat keputusan nomor 08-DPRD/DPRD/1977 tanggal 8 November 1977 bahwa pada tanggal 1 Maret 1895 ditetapkan sebagai tanggal berdirinya Kota Poso.
yaitu pada saat kontroler keamanan wilayah Teluk Tomini bagian selatan dipindahkan ke Poso oleh pemerintah Belanda, tepatnya tanggal 1 Maret 1895. Pada tanggal 1 Maret 2020, Kota Poso memasuki usia yang ke-125 tahun. Kota Poso merupakan ibu kota Kabupaten Poso dan saat ini dipimpin oleh Bupati Poso, Kolonel Marinir Purnawirawan Darmin Agustinus Sigilipu, dan Wakil Bupati Poso, Insinyur Samsuri MSI, yang dipercaya oleh masyarakat Kabupaten Poso untuk mewujudkan Kabupaten Poso yang damai, adil, dan sejahtera, yang didukung sumber daya manusia yang andal dan bermartabat. Dinamika tantangan dan hambatan yang banyak dialami, namun semua itu dapat dilewati, sehingga menjadikan daerah ini tetap berupaya untuk dapat berdiri sejajar dengan daerah-daerah lain di Indonesia.